Salam saudara semua, dimanapun berada, berjumpa dengan saya, Peter Prayuda, di channel Cross Christ. Saudara, masih dalam tema tentang keluarga, khususnya membahas tentang perceraian. Kita sampai kepada video yang ke-6, kita sudah sampai membahas ulangan 24. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu saya ulang. Yang pertama, ulangan 24 di atas menekankan kalau seseorang menceraikan istrinya, lalu mantan itu menikah dengan laki-laki lain, lalu laki-laki lain itu mati, maka mantan suami itu tidak boleh mengambil kembali perempuan itu menjadi istrinya. Itu sudah peraturan firman Tuhan, peraturan Alkitab. Rujuk boleh terjadi, rukun boleh terjadi. Pembaruan pernikahan ini yang sering digunakan ya, di beberapa gereja, di beberapa kota. Saya mempelajari kasus itu. Beberapa upacara-upacara pernikahan gereja, pembaruan pernikahan. Tapi saya tidak begitu bertekun menyelidikinya. Nah, rujuk boleh terjadi kalau masing-masing tetap melajang atau masih sendiri. Ingat ya, masih sendiri secara fisik. Tetapi kalau pernah menjadi mantan selama atau sesudah perceraian, maka rujuk tidak diperkenankan. Ini peraturan Alkitab. Nah, jadi sesungguhnya ayat-ayat ini memberikan peringatan sekali lagi, supaya tidak gampang, supaya tidak mudah bercerai. Jadi sejak semula Alkitab memberikan peraturan tidak mudah bercerai atau tidak boleh bercerai sama sekali. Tetapi kan karena kekerasan hatimu, kata Tuhan ya. Nah, kedua, dalam prakteknya Musa berkata harus memberikan surat cerai. Dan bangsa Yahudi sangat kenal siapa itu Musa, sangat ditakuti, sangat dihormati. Musa itu pemimpin besar. Harus memberikan surat cerai. Ini berarti bukan gampang bercerai. Ini menunjukkan bahwa perceraian itu tidak mudah. Dia harus minimal membawa 2 orang saksi untuk proklamasi, untuk membenarkan alasannya. 2 orang saksi. Ini menekankan bahwa justru perceraian dilarang. Bukan arti yang sebaliknya. Banyak orang memberikan penafsiran, wah gampang kalau gitu. Enggak. Musa memberikan peraturan harus memberikan surat cerai itu untuk mempersulit perceraian, untuk memikirkan kembali. Soalnya apa? Ada 2 saksi yang mesti dia bawa untuk menghadap istrinya. Memberikan surat cerai, ada 2 saksi. 2 saksi itu kalau orang benar, ya pasti akan menasihati kan. Tapi kalau 2 saksi itu hatinya busuk, niatnya ingin menghancurkan keluarga, apalagi pihak ketiga, wah ini ada udang di balik batu, ada udang di balik rempeyek, kan gitu kan. Nah, jangan membawa saksi yang memang ada motif untuk melanjutkan hubungan. Saksinya harus orang benar. Saksinya harus orang yang dikuduskan Tuhan, yang berhikmat, yang mencintai keluarga. Nah, Ulangan 21. Ini ada kasus ini. Ada kasus yang digunakan oleh beberapa pendeta, digunakan oleh beberapa orang, bukan pendeta, orang, untuk melegalkan praktik yang sekarang ini di beberapa suku. Ada kasus dalam keluarga seorang suami punya 2 istri di dalam Ulangan 21. Tapi ingat, kasus ini dicatat dalam rangka membahas pembagian warisan. Anak sulung itu menurut peraturan bangsa Yahudi harus dapat 2 bagian menurut peraturan hukum perjanjian lama. Bukan dalam konteks merestui atau membahas poligami di dalam Alkitab, bukan. Poligami tetap pelanggaran. Anak sulungnya dibahas di dalam teks itu, Ulangan 21, dari istri yang tidak dicintainya. Nah ini akal bulus laki-laki. Waktu itu, dia ingin membenarkan kelakuannya. Anak sulung dari istri yang tidak dicintainya itu kalau bisa jangan mendapat 2 bagian warisan. Nggak boleh. Walaupun istrinya nggak begitu dicintainya, dan dia lebih mencintai istri yang kedua, walaupun pernikahan kedua itu melanggar kebenaran firman Tuhan, pembagian warisan harus tetap sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yaitu apa?
anak sulung dari istri yang kurang dicintainya, kurang suka dia, harus tetap mendapat 2 bagian warisan. Kita baca ya teksnya ya. Ulangan 21. Ulangan 21 ini sebelum membahas tentang pembagian warisan di antara anak di antara 2 istri itu ada teks yang membahas tentang tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Itu juga ada peraturannya. Gak boleh sewenang-wenang memperlakukan perempuan sejak waktu itu. Tapi manusia memperlakukan perempuan sewenang-wenang. Peraturan Tuhan bukanlah demikian. Sejak semula Tuhan memperlakukan manusia itu sama. Lalu bagian yang kedua itu membahas tentang hak kesulungan. Saya akan membaca secara singkat. Setelah hak kesulungan di bawahnya adalah anak yang durhaka. Jadi ini peraturan-peraturan dibuat karena ada penyimpangan, ada pelanggaran. Ulangan 21 ayat 15. Apabila seorang mempunyai 2 istri, itu kasus, bukan dibenarkan. Yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintainya maupun istri yang tidak dicintai. Anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintainya. Jadi istri pertama, istri kedua sama-sama melahirkan anak laki-laki. Menurut peraturan Tuhan, dari istri pertama lah yang disebut anak sulung yang harus mendapat 2 bagian warisan. Tapi laki-laki ini mau memberi warisannya kepada anak yang kedua. Ini pelanggaran. Mau memberikan warisannya kepada anak dari istri kedua. Ini pelanggaran. Nah, bunyinya, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian. Dan segala kepunyaannya, dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya. Yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Alkitab mengatur. Pengajaran kitab suci memberikan peraturan. Karena ada penyimpangan, ada pelanggaran. Alkitab tidak pernah membenarkan dan tidak pernah merekomendasikan pernikahan poligami. Tetapi ini ada penyimpangan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Karena ada penyimpangan, maka perlu diatur, yaitu pengaturan tentang pembagian warisan. Istri pertama, yaitu anak dari istri pertama laki-laki itu, harus tetap mendapat 2 bagian warisan. Sekalipun istrinya yang pertama itu tidak disukainya, tidak dicintainya, dan ia juga tidak mau menceraikannya. Wah, tetapi laki-laki ini mau berbuat jahat. Dia mau memberikan hak kesulungannya kepada anak laki-laki dari istri kedua yang lebih disukainya. Ya, itulah. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini yang kita baca tidak merekomendasikan, juga tidak ada referensi yang mengajarkan bahwa poligami boleh, tidak ada. Sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. 1 laki-laki Adam dan 1 perempuan Hawa. Di luar itu bukan pengajaran kitab suci, bukan pengajaran Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saudara bisa mengikuti saya. Jangan lupa simak dan pelajari teks-teks Alkitab yang berkaitan dengan ini. Silakan membaca kitab Ulangan secara keseluruhan. Di situ banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga. Maka dibuatlah peraturan, itu ada 10 hukum Tuhan. Di antaranya membahas tentang keluarga. Jangan mengingini, jangan berzina, dan seterusnya. Itu hukum Tuhan yang ditetapkan untuk umatnya. Sekarang umat Israel baru, kita anggota gereja Kristus yang kudus dan am. Nah, selamat menjadi keluarga Kristen yang bahagia, yang setia kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita mengkhianati perjanjian kudus pernikahan. Nantikan video saya selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.